السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari. Babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari. Bab mengajak untuk berbuat baik dan mencegah untuk berbuat mungkar. Sebelum saya lanjutkan, malam ini kita tepat di malam nisfu Sya'ban, ya. Malam nisfu Sya'ban, ini malam ke-15 dalam bulan Sya'ban. Sya'ban ini sendiri secara umum memiliki kekhususan. Kekhususan yang pertama adalah Nabi banyak berpuasa di dalamnya. Ya. Nabi banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban, di hari-hari bulan Sya'ban. Ketika Nabi ditanya, "Kenapa engkau banyak berpuasa?" Karena pada bulan Sya'ban ini amalan-amalan hamba diangkat ke langit, dilaporkan, ya, selama 1 tahun. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Dan Nabi banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban, berharap ketika malaikat naik ke langit, beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang kedua, kekhususan Sya'ban ini sendiri secara umum bulannya, dia adalah bulan yang kurang diperhatikan oleh sebagian orang, karena fokus pada bulan Rajab dan bulan Ramadan. Fokus bulan Rajab karena memang dia satu dari 4 bulan utama yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Taubah ayat 36. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab, itu 4 bulan utama. Sya'ban tidak termasuk. Nah, suatu waktu jika kurang diperhatikan, ya, lalu ada sebagian orang yang memperhatikan waktu itu, mengisinya dengan ibadah, maka ibadah pada waktu itu menjadi besar pahalanya. Ya, seperti sholat malam yang tidak banyak memperhatikannya. Lalu ada sebagian kecil dari hamba-hamba Allah yang bangun tengah malam untuk sholat, untuk berzikir, maka sholat tengah malam itu besar pahalanya. Maka beribadah di bulan Sya'ban yang bulan kurang diperhatikan, ibadah menjadi besar pahalanya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini juga adalah bulan yang disebut dengan Syahrul Qurra, bulannya orang banyak membaca Al-Quran. Bulan Sya'ban untuk membiasakan diri di bulan Ramadan. Di antara kekhususan bulan Sya'ban oleh para sahabat, biasanya mereka itu menunaikan zakat malnya atau membayar zakat malnya itu banyak di bulan Sya'ban. Ya, dibagi-bagi di bulan Sya'ban agar orang-orang miskin bisa membeli
kebutuhan makan digunakan di bulan Ramadan. Ya, itu orang salih dulu, para sahabat biasa mengeluarkan zakat malnya di bulan Sya'ban. Walaupun zakat mal ini tidak ada ketentuan bulannya, yang penting putaran 1 tahun. Bagi yang biasa mengeluarkan zakat malnya di bulan Sya'ban, ya keluarkan Sya'ban tahun depan. Bagi yang mengeluarkannya bulan Syawal, ya keluarinnya bulan Syawal. Dan zakat mal sendiri tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Ya. Tapi para sahabat biasa ya, mengeluarkannya itu di bulan Sya'ban. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, lalu masyhur amalan nisfu Sya'ban. Ada beberapa hadis, ya, di antaranya Nabi sebutkan bahwa yatli'ullahu li'abdihi fi lailatin min nisfi Sya'ban yaghfiru adh-dhunuba yaghfiru jami'adh dhunubi illa lil musyrik wa lil musyahin, rawahu Baihaqi. Allah Subhanahu wa taala ya turun ke langit yang paling dekat pada malam nisfu Sya'ban. Turunnya itu sejak maghrib. Adapun tiap malam kan di akhir malam. Allah tinggi di atas arsy. Tapi Allah mendekat khusus pada malam nisfu Sya'ban itu sejak maghrib. Untuk apa? Yaghfiru jami'a abdih, untuk mengampuni seluruh hambanya, kecuali 2 orang yang tidak diampuni oleh Allah, yakni pelaku syirik, dan yang kedua adalah al-musyahin. Al-musyahin ini bermakna orang yang membenci sunnah, memusuhi sunnah. Maka selain dosa syirik, ya, orang yang membenci sunnah juga itu dosanya susah diampuni. Musyahin juga bisa bermakna yakni tadabur, orang yang bermasalah dengan yang lainnya, ya, bertengkar, berseteru. Maka saya tadi tulis sebelum saya berangkat, saya menulis artikel, ya, dosa seluruh hamba diampuni pada malam nisfu Sya'ban kecuali dosa 2 orang pelaku syirik dan dosa orang yang bertengkar, orang yang bermusuhan, bermasalah. Termasuk mulai malam ini hentikan ya pertengkaran, pertikaian terkait tentang politik, ya, itu tulisan saya di artikel. Ya. Tidak akan diampuni dosanya. Ya. Cuman hadis ini ada beberapa riwayat. Banyak ulama yang melemahkannya. Banyak ulama yang melemahkan. Nah, kalau hadisnya sudah dianggap lemah, selesai, nggak ada pembahasan. Karena kalau sudah lemah ya tidak usah diteruskan lagi, selesai, tidak terima. Tapi ada ulama yang menghasankan. Artinya hadis ini sahih. Nah, kalau dia sahih, sekarang pertanyaannya, apa ada amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban? Nah, itu dia. Jadi anggaplah hadis ini sahih. Karena saya ulangi, ada yang melemahkan dan ada yang mensahihkan. Nah, anggaplah hadis ini sahih. Sekarang pertanyaannya, apa ada amalan khusus Nabi dan para sahabat pada malam nisfu Sya'ban? Ternyata diteliti tidak ada. Tidak ada. Zikir khusus tidak ada, ngumpul-ngumpul khusus tidak ada. Kemudian salat khusus, ya, salat alfiyah, baca zikir ini, baca zikir ini. Orang kemudian ngumpul di masjid, bawa botol aqua, ya, lalu didoakan, lalu ditukar dengan uang 5.000, 10.000. Itu kan banyak di masjid. Nah, ini dari mana dasarnya? Ini dasarnya tidak ada. Karena ini amalan
Berarti amalan itu harus ada sandarannya. Nah, mulai kapan ada amalan-amalan pengkhususan nisfu Sya'ban? Ada itu mulai sekitar 400 tahun setelah Nabi wafat. Ya, pada dinasti Fatimiyah yang melaksanakannya itu dipelopori oleh orang-orang Syiah. Ya. Adapun riwayat dari Nabi tidak ada. Para sahabat pun demikian. Nah, kalau memang tidak ada, bagaimana dengan hadis tadi kalau dianggap sahih? Ya sudah, tingkatkan amalan saja. Baca Quran lebih banyak, ya. Kemudian sholat tahajud dijaga betul, ya. Banyak berzikir, banyak beristighfar, terutama di waktu-waktu sahur, ya. Tapi amalan-amalan yang sifatnya khusus, mengumpulkan orang, zikir khusus, sholat alfiyah, sholat khusus, maka itu tidak ada. Ya, ada, tetapi hadisnya itu lemah dan rata-rata hadis palsu. Dalam ilmu hadis disebut dengan hadis maudhu. Hadis maudhu. Hadis maudhu itu, jadi hadis lemah itu ada 7 tingkatan. Hadis lemah ada 7 tingkatan. Tingkatan yang paling parah itu ada namanya hadis maudhu. Hadis maudhu, yakni hadis palsu, hadis dibikin-bikin. Ya. Kalau lemah pada tingkat 1, 2, 3, 4, 5 itu lemah pada sanad. Ada 7 orang yang meriwayatkan, 6 sahih, 1 lemah. Nah, itu juga dianggap hadis lemah. Ya. Nah, ini semuanya nggak ada jalan periwayatan di situ, nggak ada. Itulah yang disebut dengan hadis palsu. Ya, hadis palsu bisa dibikin oleh siapa saja, lalu dia sandarkan kepada Nabi, padahal Nabi sendiri tidak pernah mengucapkan. Bisa dibuat oleh seorang guru, oleh seorang ustadz. Kalau Rasulullah, ya, bahwa siapa yang ngopi, ya, nanti lama tuanya, ya, itu ada hadis tentang kopi, ya, hadis tentang kopi, ya, lalu dia sandarkan kepada Nabi. Itu namanya hadis lemah, hadis palsu. Dalam ilmu hadis disebut dengan maudhu, hadis dibikin-bikin, ya. Nah, rata-rata yang menyebutkan tentang amalan-amalan khusus pada nisfu Sya'ban itu semua maudhu, lemah. Ya, mungkin ada yang ditanya seputar ini, silahkan. Kita khusus tanya jawab, ya. Monggo, Pak. Salam. Jadi saya masuk dari PSB. Tidak ada dalil yang terlihat. Hanya di malam ini dia biarkan baca surah Yasin 3 kali. Iya. Pertama dengan umur. Niat Hanya umur. membacanya pertama umur panjang. Ya, asal dan kuat. Surah Yasin yang kedua baca dengan niat dibaca untuk memohonkan dibuatkan rezeki Allah dan Allah. Surah Yasin yang ketiga dengan niat dibaca untuk memohon katanya iman Islam hingga akhir ayat. Jadi masalahnya dia tidak ada dalil hadisnya. Itulah yang kita bilang maudhu tadi. Menentukan amalan yang tidak Nabi tentukan itu namanya bid'ah. Lalu kalau dia katakan itu dari Nabi, ya, mana hadisnya? Lalu dia katakan dari Nabi, itu maudhu. Nah, kalau itu tidak ada hadisnya, itu namanya bid'ah. Itu bid'ah. Ya, demikian. Ada yang lain, silakan. Karena tentang saudara-saudara kita yang direk dan belum kencing, tidak suka dengan sunnah-sunnah kajian, apakah amal ibadahnya diterima atau? Ya. Barakallahu fikum. Ya, ini sedang rame ya tentang
pembubaran guru kita Ustaz Syafiq ya di Surabaya. Katanya kajiannya itu intoleran. Kita tahu Ustaz Syafiq ini kalau ceramah kan lembut ya. Soal akhlak, soal nangis kalau udah bahas tentang orang tua. Jarang sekali beliau menyebut kata bid'ah. Hampir enggak tersebut kalau Ustaz Syafiq ya. Hampir tidak tersebut kata istilah-istilah bid'ah. Ya. Itu soal iri saja. Iri karena kalau Ustaz Syafiq yang ceramah itu membeludak jemaah. Enggak muat. Nah, ini dikhawatirkan ya, bukan benci ustadznya ya, tapi benci ajaran yang disampaikan iri. Nah, kalau itu dasarnya, nah itu termasuk pembenci sunnah ya, dosa-dosanya itu tidak diampuni. Ada hadis sahih ya, ada hadis sahih bahwa khusus hari Senin dan Kamis, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kecuali dosa dua orang. Sama hadisnya tadi. Dosa pelaku syirik dan dosa orang yang bermusuhan. Nah, ini dikaitkan. Dia tidak lagi pelaku syirik, dia ngaji tauhid. Ya. Akidahnya bagus. Tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Tapi dia memusuhi orang. Maka tidak ada manfaatnya itu. Tetap saja dosanya tidak diampuni. Karena dua syaratnya. Tidak berbuat syirik dan tidak memusuhi orang. Ya. Jadi memusuhi itu maknanya dua. Memusuhi sunnah dan memusuhi orang. Nah, itu pengusiran itu apa yang dia musuhi? Apakah bisa sunnah yang dia musuhi? Atau bisa yang dimusuhi ustadznya? Ya, bisa yang dia musuhi ustadznya. Atau bisa yang dimusuhi kajiannya? Maka percuma dia tidak berbuat syirik kalau masih memusuhi orang. Jadi jangan berbuat syirik, juga jangan memusuhi orang. Jangan berbuat syirik, jangan ada masalah dengan orang tua. Ya. Dosa kita akan diampuni oleh Allah selama kita tidak berbuat syirik dan tidak ada kesalahan dengan orang tua. Ya. Tadi saya panjang lebar mendengarkan kajian tentang hadis ini dengan Ustadz Firanda di Nurul Bahri ya, beliau ngaji ini. Jadi kita yang sudah ngaji tauhid, kata beliau, yang sudah ngaji akidah, kita buang segala bentuk kesyirikan. Kalau masih bermasalah dengan orang tua, itu nggak ada gunanya. Ya, kita buang kesyirikan, jimat-jimat, susuk-susuk yang nempel di badan kita, ya. Tidak lagi meminta kepada orang yang sudah meninggal, tapi kalau masih bermusuhan dengan adik kakak, itu nggak ada gunanya. Ya, ada gunanya. Tidak tegur sapa karena benci, nggak ada gunanya. Karena dosa tidak akan diampuni. Ini yang dia musuhi bukan sekedar manusia, bisa pengajiannya, bisa ustadznya, apalagi Ustadz Syafiq itu hampir jarang menyebut istilah kata bid'ah karena beliau fokus kepada akhlak. Ya, nah ini kita tidak menuduh termasuk, tapi dikhawatirkan masuk dalam kategori memusuhi sampai kepada memusuhi sunnah. Demikian. Ada yang lain silakan. Kita benci mereka, benci karena Allah. Ya. Kita benci karena Allah. Dan kalau ada di antara teman kita masuk dalam golongan begitu, kita mesti boykot.
ya, kita mesti menjaga jarak dengan mereka. Ya, seperti kasus Nabi pernah memboikot 3 sahabat dalam peristiwa perang Tabuk karena tidak ikut perang Tabuk. Ya, itu tidak ditegur oleh Nabi kurang lebih 50 hari. Nah, jadi kalau ada teman kita, saudara, mudah-mudahan tidak ada, membenci kajian salaf, termasuk yang mengusir, boleh kita boikot, boleh kita tidak menyapanya. Ya. Tapi kalau kita tidak menyapa, dia lebih menjadi-jadi, lebih baik kita sapa. Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Ya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban, baik zikirnya termasuk sholatnya, tidak ada. Ya. Ada yang lain silakan. Bebas seputar apa saja, Pak. Jadi kita selingi kajian kita dengan tanya jawab, ya. Ya, monggo. Iya. Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu, kata Nabi. Apabila Sya'ban sudah lewat di atas tanggal 15, maka tidak ada puasa. Janganlah berpuasa. Hadis ini sahih. Maknanya begini, orang yang tidak pernah berpuasa sunnah, tiba-tiba dia mendengar keutamaan banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, lalu dia ingin puasa. Puasanya, keinginannya itu baru muncul di atas tanggal 15, maka tidak boleh lagi dia berpuasa. Kenapa? Karena sebelumnya dia pemalas. Tapi kalau sebelumnya dia sudah rajin, maka dia boleh berpuasa meskipun sudah di atas tanggal 15 Sya'ban. Kapan dia berhenti berpuasa? 2 hari atau sehari sebelum masuk Ramadan. La tuqaddimu Ramadan yauman au yaumaini, kata Nabi. Janganlah dahului puasa Ramadan dengan engkau berpuasa 2 hari atau 1 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi tidak ada puasa kecuali puasa wajib. Kalau puasa wajib, besok sudah positif Ramadan, hari ini kita masih boleh puasa. Kalau puasa wajib, ya, puasa wajib itu bisa puasa qadha, bisa puasa nazar, ya, itu boleh. Tapi kalau puasa sunnah, ya, misalkan besok lusa Senin masuk 1 Ramadan, ya, hari Ahad udah nggak ada puasa sunnah, atau 1 Ramadan dalam perhitungan hisab Selasa, ya. Adapun ru'yah kan berarti ngelihatnya malam Selasa. Nah, hari Senin kita tidak boleh lagi puasa sunnah, baik yang belum pernah puasa ataupun yang sudah rajin, tidak boleh dia berpuasa sunnah, khusus 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Adapun yang sudah rajin, boleh dia berpuasa di atas tanggal 15. Yang tidak pernah berpuasa tidak boleh berpuasa ketika sudah di atas tanggal 15 Sya'ban. Demikian. Di halaman anak bilang hadis dari 700 Iya. 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 Jadi karena saya belum baca ratusan ini sampai selesai, ternyata ada bahasan tentang Sya'ban, ya. Jadi
di sini ada beberapa hadis. Hadis pertama, lam yakunin nabiyyu yasumu min syahri aktsar min Sya'ban. Nabi tidak pernah berpuasa dalam sebulan yang lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Artinya selain bulan Sya'ban, Nabi itu puasanya Senin Kamis ditambah ayyamul bid. Berarti dalam satu pekan Senin Kamis 2 tambah 3 4 pekan 8 ya, tambah 3 berarti 11 hari beliau puasa. Tapi khusus bulan Sya'ban lebih dari itu. Bahkan dalam lanjutan hadisnya, kana yasumu Sya'ban kullahu. Ya. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban sebulan penuh. Ya. Lalu datang hadis berikutnya, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Ini namanya seolah-olah dua hadis ini bertentangan. Maka dalam kaidah hadis ada namanya al-jarhu wa ta'dil. Jarhu wa ta'dil, mengumpulkan hadis yang seolah-olah bertentangan. Bagaimana maknanya? Maknanya itu adalah Nabi banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban, tapi tidak pernah penuh. Tapi banyak. Nah, banyaknya itu berapa? Bisa kalau Sya'ban 28 hari, harinya berarti bisa belum berpuasa 26 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 26. Boleh itu dikerjakan. Dan itu biasa dikerjakan para tabi'in. Ya, dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali, banyak sekali sahabat dan tabi'in yang berpuasa penuh dalam bulan Sya'ban. Tanggal 1 sampai 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Jadi begitu 2 hari masuk bulan Ramadan sudah tidak ada puasa lagi, kecuali puasa wajib tadi. Jadi makna kullah ini tidak secara keseluruhan 1 bulan, karena yang puasa 1 bulan itu hanya bulan Ramadan saja. Itu cara mendudukkan. Dalam kaidah hadis disebut dengan al-jarhu wa ta'dil atau al-jam'u, menggabungkan 2 hadis lalu dibedah karena 2 hadis itu seakan-akan bertentangan, padahal ini tidak bertentangan. Demikian. Ada yang lain silakan. Tidak ada. Tidak ada puasa nisfu Sya'ban. Yang ada adalah larangan. Larangan puasa di atas tanggal 15 Sya'ban. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak pernah puasa. Tiba-tiba dia ingin puasa tanggal 15, nggak boleh. Tapi bagi yang sudah rajin, boleh. Sampai kapan dia boleh? Sampai 2 hari sebelum masuk Ramadan. Jadi tidak ada hadisnya tentang puasa nisfu Sya'ban. Tidak ada. Demikian. Ada yang lain silakan. Monggo. Penetapan tentang hari raya dan maksudnya bulan suci Ramadan. Terkadang kita masih perbedaan antara ormas dan pemerintah, karena kita kadang lebih yakin ke ormas daripada karena pemerintah kita kurang amanah. Iya. Ya, kalau udah curiga kepada pemerintah, buruk sangka ya nggak bisa. Tetap saja ikut pemerintah. Ngapain ikut pemerintah? Pemerintahnya nggak amanah. Itu udah curiga duluan. Buruk sangka itu dosa. Ya, inna ba'dadh-dhanni ismun. Buruk sangka itu dosa. Apalagi buruk sangka kepada pemerintah. Ya. Jadi kalau buruk sangka, saya ikut ormas saja karena pemerintahnya tidak amanah. Itu dosa. Dosa. Tapi apa boleh ikut ormas? Ya, saya ikut ormas karena dia menerapkan hisab. Ya, itu ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang tidak boleh itu ikut ormas karena buruk sangka kepada pemerintah, itu nggak boleh.
Ya. Tapi kalau mau ikut ormas karena dia menggunakan hisab dan selalu dikira lebih tepat, itu boleh-boleh saja. Nah, tetapi kalau ditanya kepada kami sendiri, kami lebih condong mengikuti ru'yatul hilal yang ditetapkan oleh pemerintah, dan itu akan lebih sedikit fitnahnya. Jadi kalau ikut pemerintah lebih sedikit fitnahnya. Tapi kalau orang ormas per ormas bisa menentukan kapan hari raya, kapan puasa, itu bisa beda-beda. Ya, ada di Makassar mungkin 2 hari lebih dulu dari pemerintah. Ya, nanti bisa sehari lebih dulu dari pemerintah. Jadi kalau ormas bebas akan terjadi beberapa kali lebaran. Ya, jadi lebih aman, yakni ikut ketetapan pemerintah, lebih sedikit madaratnya. Bukan berarti ikut ormas tidak boleh. Tapi kalau ikut ormas karena curiga kepada pemerintah, buruk sangka kepada pemerintah, dosanya di situ. Demikian. Yang lain silakan. Ya. Agak bermusuhan. Tapi agak bermusuhan. Menjaga jarak karena benci. Oh iya. Ya. Antum jaga jarak, dia lebih buruk. Iya. Antum menjaga jarak karena dia jauh dari syariat. Dengan begitu ada perubahan enggak terhadap dirinya? Ya, maka lebih baik perbaiki hubungan. Antum dapat pahala dan antum lebih luasa menasihatinya. Tapi kalau sudah menjaga jarak berarti cuek atas ketidakbaikan dia. Urusan dia biarkan saja. Itu tidak boleh. Maka nanti masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sudah tahu saudara melanggar syariat, justru kita jauhi. Siapa yang akan merubah dia kalau bukan kita? Ya. Tapi kalau kita memboikot, menjaga jarak dan dia berubah, kayaknya dia mulai nggak senang sama saya. Jangan-jangan karena amalan ini kalau begini saya tinggalkan. Itu boikot yang bagus. Tapi kalau dia tidak ada perubahan, ada orang tua memboikot anaknya gara-gara anaknya nggak keaturan, justru anak lebih buruk, anaknya lebih jahat, itu tidak boleh diteruskan. Orang tuanya mesti merangkul. Ya, demikian. Ya, barakallahu fikum. Ada yang lain silakan. Monggo. Larangan termasuk puasa Senin Kamis bagi yang sebelumnya tidak pernah puasa, tidak pernah Senin Kamis. Tapi kalau sebelumnya sudah biasa, teruskan saja puasa. Tidak ada larangannya. Ya, demikian. Ada yang lain silakan. Monggo. Puasa Ramadan di saat seperti Palestina, puasa di saat di Palestina. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jika keadaan mereka berat, harus perang, ya, maka lebih baik tidak berpuasa. Ya, dalam keadaan susah, dalam keadaan ya, ketika mereka perang dalam kondisi puasa, ya, maka kemudian lemah, lebih baik tidak puasa. Tapi dengan mereka berpuasa justru lebih semangat, lebih baik puasa. Sama dengan bepergian, safar. Ketika kita safar, ya, boleh tidak berpuasa, bahkan lebih bagus tidak berpuasa. Tapi kalau perjalanan kita tidak melelahkan, ya, maka tidak mengapa kita puasa. Dan tidak boleh orang dihina, tidak boleh orang direndahkan tidak berpuasa ketika dia dalam berjalanan. Orang rukhsah boleh, ya. Tapi kalau perjalanan itu berbahaya ketika dia berpuasa,
dia tidak boleh berpuasa. Dalam satu peristiwa para sahabat dengan Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah, Fathu Mekah, ada sahabat yang puasa. Jalan kaki, Pak. Dari Madinah ke Mekah jalan kaki. Ya. Lalu sahabat ini hampir pingsan. Nabi nanya, "Itu kenapa?" "Dia tuh puasa ya Rasul." Dia puasa. Apa kata Nabi? "Innahum usatun." Mereka ini sedang bermaksiat. Kenapa? Sudah tahu Madinah Mekah itu pakai bis saja berapa jam? 6 jam, 450 kilo. Sudah tahu jauh melelahkan, malah puasa. Maka mereka maksiat. Tapi kalau kita dari Madinah ke Mekah pakai bis dan tidak melelahkan, maka tidak mengapa kita puasa. Dan kalaulah juga tidak puasa, tidak tercela, karena rukhsah, ada kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di perang perang itu terjadi di bulan Ramadan, ya, perang terjadi di bulan Ramadan. Jadi kalau mereka puasa kemudian lemah, lebih baik tidak puasa. Lemah berperang justru akan semakin dihabisi. Tapi kalau dengan puasa mereka lebih semangat, lebih baik mereka puasa. Demikian. Ada yang lain silakan. Sedang safar, Monggo. ada pulang kampung itu naik motor, kita kadang sambil puasa, walaupun tahu itu apa karena kita kondisi kita masih kuat. Ya. Boleh saja, bagus. Boleh saja. Tergantung kepada diri kita. Sama dengan perempuan mau berangkat haji, mau berangkat umroh, ya. Lalu dia hitung-hitung hari keberangkatannya itu bertepatan dengan, mohon maaf, datang bulan haid. Sementara kan dia tidak boleh tawaf kalau perempuan sedang haid, ya. Waktunya orang umroh kan hanya 3 hari di Mekah, ya. Dia konsultasi ke dokter, boleh nggak saya minum obat atau pil penunda haid? Itu konsultasi ke dokter, bukan ke ustadz. Kalau dokter bilang nggak apa-apa, aman terhadap kesehatanmu, maka boleh. Tapi kalau berbahaya, ya, maka tidak boleh. Ya, berangkat saja umroh, ya, tanpa tawaf, tapi ihram tetap, sa'i tetap, ya, tahallul tetap. Nah, tawafnya kapan? Ketika bersih dari haid. Sampai pulang haidnya nggak bersih, ya, sampai pulang haidnya nggak bersih, ya itu sudah dianggap halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu kondisi pulang naik motor dalam kondisi puasa, kita kuat, lalu kita bisa istirahat, boleh saja, sah saja. Tapi kalau begitu dengan kita berpuasa justru berbahaya terhadap fisik kita, ya, kita sampai ke sana lemah, tidak bisa nanti tarawih, tidak bisa maksimal ibadah bulan Ramadan, tidak bisa baca Quran karena sudah sakit-sakitan, itu jangan kita berpuasa, ya, dalam kondisi safar menggunakan sepeda motor. Demikian. Yang lain silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Lebih bagus kita berbuka. Lebih bagus berbuka. Ya. Tapi jika sekiranya kita katakan saya sedang berpuasa, juga tidak apa-apa. Ya. Tiba-tiba dia mengundang kita ke rumah dan kita tidak tahu ternyata undangannya undangan makan. Begitu sampai baru tahu itu makan, maka lebih bagus kita buka. Lebih bagus. Ya, bukan buat lebih bagus. Ya. Atau enggak usahlah. Ya, kalau dibungkus tar malam takut basi, mentahnya saja. Nah, itu bagus juga. Ya, itu bagus juga. Ya, mentah. Kalau mentahnya saja itu beras saja katanya. Ya.
Jadi secara hukum lebih bagus berbuka. Tapi kalau kita sudah tahu itu undangan makan, kita sampaikan saja, saya sedang berpuasa. Demikian. Ya, monggo yang lain silakan. Ini kajian khusus ya, biar tidak saya terus yang berbicara. Ya. Ada yang lain, Pak? Silakan. Ibu-ibu silakan, Bu, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, cukup? Ya nggak apa-apa. Ini andai kata dia yang istri sedang puasa sunat. Sedang? Puasa sunat. Iya. Betul suaminya siang hari Nggak puasa? ingin Naik lah, naik. Iya. Iya. Kenapa ngelihat ke situ, Bapak? Udah beliau itu maksudnya gitu. Iya. Dalam kondisi seperti itu lebih baik istri melayani. Itu lebih besar pahalanya. Seorang istri ketika suami sedang di rumah, dia tidak boleh puasa sunnah tanpa izin dari suami. Ya, dia harus izin. Kecuali suaminya sedang dinas, tidak mesti izin. Tapi kalau suaminya sedang di rumah, lebih bagus ajak puasa bersama. Itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau suaminya ya tidak mau, kan tidak menjadi haram kalau tidak puasa sunnah ya. Tidak mau, izin. Saya boleh puasa. Kata suaminya, ya nggak apa-apa, izinkan. Dapat pahala suaminya yang izinin. Izinin, tiba-tiba jam 12 lain cerita. Ya, lain. Ya, ya, ini kata istrinya, memang nggak ada hari lain. Ini kisah nyata, Pak, kisah nyata. Ya, ini bukan bohong. Setengah jam mau berbuka, istrinya puasa, suaminya nggak puasa. Setengah jam mau azan maghrib, tiba-tiba, mohon maaf, kebelet. Ya, naik barang. Ya, keinginan, mau apa? Daripada maksiat, daripada dosa, ya, sudah nggak bisa ditahan. Ya, terus saya tanya, apa yang kamu lakukan? Gimana, Ustaz? Saya buka, katanya. Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Makanya memang ya kalau sudah tahu begitu, puasa sajalah. Ya, puasa saja. Atau kalau tidak sanggup, ya mesti dua. Istrinya orang kayak gini nih, istrinya mesti dua. Ya, mesti dua. Enggak, ini laki-laki nggak cukup satu nih. Ya, jangan-jangan cerita ini bapak pelakunya ini. Oh, aduh, kasihan. Ya. Hah? Waduh, repot itu. Ya. Itu suami hebat. Ya. Ada yang lain silakan, Pak. Memang dalam kehidupan macam-macam. Memang kasus itu, Pak. Teman saya. Ya. Setengah jam azan maghrib, puasa sunnah. Stop. Ya. Monggo. Kayak sholat yang berbanyak yang mereka kekuatan dan termotivasi. Sedangkan kalau di negara ya, itulah sebagian kaum muslimin, perkara yang jelas-jelas sunnah ya diremeh-remehkan, percaya yang insidental, sesuatu yang insidental itu diramaikan. Ini kan insidental nih, kasuistik. Nah, dibumbui dengan cerita-cerita yang luar biasa dari ustadz-ustadz ya. Ternyata orang ini tergantung pemahaman ya. Karena itu sudah terdoktrin di kepalanya. Sementara yang sunnah ini kurang didoktrin oleh ustadz. Yang jelas-jelas sunnah kurang didoktrin. Jadi orang sudah terdoktrin tentang puasa 1 Rajab ya. Tentang
bahasa 1, 2, 3 Rajab, tentang amalan nisfu Sya'ban. Udah terdoktrin sejak kecil. Nah, sesuatu yang sudah terdoktrin susah dilupakan. Makanya kajian salaf ini, kajian sunnah, dia mendoktrin perkara yang memang perkara sunnah. Orang-orang yang rajin puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid itu, mohon maaf, itu yang sudah rajin ngaji pengajian salaf. Ya. Ada yang tanya kepada saya, gimana kasus Syafiq? Itu iri saja, cemburu, Pak. Karena pesantren-pesantren salaf ini megah, muridnya banyak, mahal-mahal, banyak saja santrinya. Ya, banyak santrinya. Dari mana dapat duit? Saya katakan, orang-orang yang sudah ngaji salaf ini senang pengajian, senang infak. Ya, maka begitu ada kesempatan bangun pesantren berlomba-lomba, ya, makanya iri. Ya, saya tadi dengerin ceramah dari Ustadz Salaf dari Riau. Di Riau ada masjid salaf banyak, 50 kali 50. Ada Ustadz baru muncul bangun pesantren, ada lagi pesantrennya bagus. Karena semua salaf. Ya, ada lagi ya, di Pekanbaru ya, Pekanbaru Riau Pak ya. Ya, bangun pesantren, Ustadz baru lagi bangun, ada lagi. Ya, nah, orang sebelah itu iri. Kenapa? Orang salaf ini sudah terdoktrin dengan perkara sunnah, dan yang rajin infak, cepat pembangunan. Ya, saya mohon maaf, pesantren kita itu kan banyak orang kaget Pak. Saya bangun pesantren di Pulau Antah Berantah, jauh 20 jam dari Banyuwangi nyeberang laut. Atas izin Allah SWT, 3 tahun bisa bangun 5 gedung. Dua di antara 5 gedung, 5 bangunan itu 2 lantai. Ya, 5 gedung, 5 bangunan, 2 di antara 2 lantai. Dari mana? Banyak orang heran, dari mana? Saya sampaikan, ya, orang-orang yang ngaji salaf ini senang infak, ya, senang infak. Sementara kadang-kadang di sebelah itu, mohon maaf, yang kaya itu ya kadang-kadang, mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak berdosa, yang kaya kadang-kadang kiainya, ya, itu kadang-kadang. Makanya begitu ngelihat pesantren salaf bangunannya bagus-bagus, muridnya banyak, kadang-kadang cemburu, kadang-kadang iri. Itulah, ya. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita? Ya, mudah-mudahan kita doakan mereka dapat hidayah. Kalau ada di antara saudara kita, ya pelan-pelan kita ajak diskusi, ya, sampaikan hadis-hadis, ya, dan ajak ngaji. Dan kita ini kan juga, mohon maaf, kita ini kan tidak langsung seperti ini jadinya, Pak. Semua kita ini butuh proses. Ya. Terhadap saudara kita yang masih melakukan seperti itu, ya mungkin suatu saat, ya, makanya jangan kita tinggalkan mereka. Jangan menjaga jarak. Siapa tahu satu kesempatan kita bisa memberi nasihat kepada mereka. Demikian kajian kita pada hari ini, ya, spesial tentang apa ini, nisfu Sya'ban dan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Barakallahu fiikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.